Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian tidak lemah dan semakin brutal. Amin. Perang hanya akan menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Di dalam sebuah perang tidak ada kata pihak yang baik dan tidak ada kata pihak yang buruk. Di setiap kubu memiliki pemikiran yang berbeda dan tahu apa yang terbaik untuk mereka. Perang hanya akan menimbulkan kerugian dan hanya mengorbankan banyak nyawa dengan dalih sebuah perdamaian, yang padahal mereka yang memimpin hanya menginginkan sebuah keuntungan, kekuasaan, wilayah, ataupun harta. Jika berbicara perang kemudian dihubungkan dengan dunia One Piece, maka tidak akan lepas dari perang akbar, yaitu perang Marineford. Dan jika berbicara perang Marineford, maka tidak akan lepas dari sosok si Abah tua gagah perkasa yang sudah sedikit bau tanah, yaitu almarhum Shirohige. Kemudian selain perang Marineford ada juga perang Wano yang sekarang sedang terjadi dalam animenya. Karena di chapter kita sudah memasuki perang saga terakhir, yaitu Pulau Egghead. Jika berbicara perang Wano, maka tidak akan lepas dari sosok Edan, yaitu sang makhluk beringas dan buas bertanduk besar sebesar gagang pacul, yaitu Kaido. Jika berbicara Kaido dan dihubungkan dengan Shirohige, maka tidak akan lepas dari nama besar, yaitu Mamang Oden. Oden adalah anak buah atau nakama Shirohige yang kalah atau tewas oleh Kaido. Namun di sini Shirohige tidak berbuat apa-apa mendengar Oden sudah kalah atau tewas. Lain halnya dengan Ace yang akan dieksekusi, Shirohige berniat melakukan serangan kepada pihak angkatan laut. Lantas mengapa demikian Shirohige tidak menolong Oden tetapi rela menolong Ace bahkan untuk perang sekalipun? Di sini kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama soal Oden. Kita tahu bahwa Oden bukanlah orang sembarangan. Oden adalah seorang shogun Wano atau orang terpandang di negeri Wano, yaitu seorang Kozuki. Ketika Oden sebelum pulang, Oden mengikuti perjalanan Roger hingga sampai ke pulau terakhir. Segala jenis sesuatu yang ada di dunia, terutamanya sejarah, sudah Oden ketahui. Selain Oden ketahui dan lihat secara langsung, Oden juga adalah orang yang membaca semua yang ada di perjalanan Roger. Oden lebih tahu detail semua yang tertulis pada batu poneglyph dibandingkan dengan kru Roger, bahkan Roger itu sendiri. Di sini juga Oden mengetahui bahwa di bawah gunung negeri Wano ada senjata Pluton. Lantas hubungannya apa dengan Shirohige? Di sini letak keterkaitan antara Roger, Oyaji, dan Oden. Roger memberitahu segala hal dalam perjalanannya. Jangankan soal Wano atau senjata Pluton, Roger juga memberitahu Oyaji soal apa arti dari Klandi. Roger berbicara ini adalah sebuah cerita panjang, namun kita hanya diperlihatkan hanya sebatas itu saja. Maka di sini Shirohige mengetahui soal senjata Pluton dan apa saja yang tersembunyi dalam negeri Wano. Jika dihubungkan dengan kematian Oden dan mengapa Shirohige tidak datang ke negeri Wano adalah karena perkataan Roger itu sendiri. Jika Shirohige berniat perang melawan Kaido, maka hancurnya negeri Wano akan terjadi. Lain halnya dengan Akagami yang bertemu dengan Kaido. Akagami sepertinya tidak bertarung dengan Kaido, melainkan negosiasi yang menghasilkan kesepakatan atau keuntungan bagi kedua belah pihak. Jika Shirohige bertarung dengan Kaido dalam kondisi yang sudah tua, dipastikan Kaido akan unggul. Di sini Shirohige pasti tahu bahwa yang harus membebaskan Wano adalah bukan dirinya. Shirohige berpatokan kepada ucapan Roger di pertemuannya dahulu. Jika pertemuan antara dua Yonko hebat, maka yang akan diuntungkan adalah pemerintah itu sendiri. Dan kerugian ada pada Shirohige dan Kaido, bahkan negeri Wano. Di sini juga kita tahu memang sudah dipastikan bahwa pemerintah atau angkatan laut memang ingin memberantas bajak laut Shirohige. Namun karena terlalu kuat, angkatan laut pun tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, bajak laut Shirohige juga memanglah tidak membuat onar seperti bajak laut pada umumnya. Bajak laut Shirohige hanya diperuntukkan membentuk sebuah aliansi atas nama dasar keluarga. Jika pertarungan Kaido dan Shirohige terjadi, maka salah satunya akan ada yang tewas atau kalah. Maka yang menang sesungguhnya adalah pemerintah. Namun di sini juga kerugian wilayah kekuasaan Shirohige bisa diambil alih oleh Kaido, dan area kekuasaan dari Kaido akan semakin besar dan semakin kuat. Kemudian jika terjadi perang, pemerintah juga akan ikut serta datang ke negeri Wano dan ingin mengambil sebuah keuntungan, entah kekuasaan atau informasi terkait negeri Wano itu sendiri. Dan menurut saya yang cukup dikhawatirkan oleh Shirohige adalah senjata Pluton, karena Shirohige pasti tahu bahwa senjata tersebut ada di negeri Wano atas informasi dari Roger sebelumnya. Jika pemerintah tahu soal senjata tersebut di negeri Wano, maka Im Sama sudah dipastikan akan memerintahkan pasukannya ke negeri Wano itu sendiri. Maka kubu pemerintah bisa saja mendapatkan Pluton. Namun resikonya jika pemerintah masuk atau ikut campur dalam negeri Wano, maka pemerintah juga harus sekaligus membantai Kaido. Keuntungannya terletak pada pasca perang. Dalam segi waktu, meskipun Kaido sangatlah kuat, tetapi butuh waktu untuk pemulihan. Karena lawan Kaido adalah Shirohige. Saya yakin Shirohige dalam kondisi tua akan kalah oleh Kaido, tetapi Shirohige juga akan memberikan luka yang cukup parah kepada Kaido, melebihi luka dari tebasan Oden ketika dahulu. Setelah melihat Oden, mari kita masuk soal Ace.
Mengapa Shirohige bersedia menolong Ace hingga menciptakan perang yang cukup besar, yaitu perang Marineford? Kita harus memperhatikan sedikit soal hati Shirohige. Ace berbeda dengan Oden. Selain Ace anak dari rivalnya yaitu Roger, Ace juga berbeda kasusnya dengan Oden. Semua saling berhubungan antara Shirohige, Touch, Ace, dan Kurohige. Di sini Shirohige sebenarnya ingin membereskan semuanya meskipun harus perang demi menyelamatkan Ace. Saya berpikir bahwa Shirohige cukup bersalah karena membiarkan Oden tanpa bisa berbuat apa-apa. Shirohige juga tidak ingin kehilangan anaknya seperti Oden dan Touch. Namun resiko besar harus ditanggung sang kapten karena perang tidak akan lepas dari korban kedua belah pihak. Di sini juga Shirohige awalnya ingin menukarkan dirinya dengan Ace. Shirohige berniat membebaskan Ace, kemudian setelah bebas anak-anaknya yang sudah membantu dipersilahkan untuk pergi. Shirohige berniat menahan angkatan laut seorang diri demi seluruh keluarganya. Karena tidak mungkin Shirohige pergi sendirian ke Marineford, anak-anaknya tidak akan mengizinkan hal tersebut kecuali berangkat bersama. Maka kejadian perang Marineford itu terjadi. Di sini juga saya cukup keheranan dengan keputusan Shirohige. Memang ucapan Akainu ada benarnya bahwa Shirohige berniat menyelamatkan Ace tetapi mengorbankan yang lainnya demi pasukan, yang padahal Shirohige tidak berniat membawa pasukan sedikit pun atau keluarganya. Shirohige tidak memaksa nakamanya untuk ikut bersamanya untuk menyelamatkan Ace. Mereka menaruh respek kepada Shirohige yang dianggap sebagai ayahnya sendiri, karena setiap anak atau nakama Shirohige mendapatkan perlindungan di bawah bendera bajak lautnya. Siapapun orangnya, jika di bawah bendera bajak laut, Shirohige tidak akan diganggu, karena yang mereka hadapi adalah legenda yaitu bajak laut Shirohige. Dan yang terpenting dalam kasus Oden dan Ace adalah Shirohige tidak ingin kehilangan anaknya seperti Oden dan Touch. Maka Shirohige bersedia menyelamatkan Ace bagaimanapun caranya. Untuk nakama yang lainnya, mereka bersedia ikut serta atas kemauan mereka sendiri demi nama besar yaitu Shirohige dan podcast di Ace. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Jadi si Shirohige ini teh nggak maksa nakamanya atau anak-anaknya ikut serta ke perang Marineford gitu. Jadi si anak-anaknya atau nakamanya teh piraku gitu. Si bapak nangilu atau si Shirohige ke Marineford, anak-anaknya cuma nonton gitu. Dan si Shirohige juga ya terserah gitu, kalau mau ikut hayu gitu, kalau nggak apa-apa gitu. Tapi kan ini teh si podcast di ST nama besar ketiga gitu di bajak laut. Shirohige masa yang keempat, kedua, ketiga Marco, Jojo, Pista nggak ikut nyelamatin si Ace, kan piraku gitu kan, keluarga semuanya. Berbeda gitu kasusnya sama si Oden gitu. Alhamdulillah, nges makan semangka saya teh. Ya berbeda dengan kasusnya si Oden gitu. Kalau misalkan si Oden mah risikonya besar gitu, dan yang diuntungkan adalah pemerintah gitu. Kalau misalkan si Shirohige perang sama si Kaido, otomatis kan ada yang kalah dan ada yang menang. Kalau ada si yang kalah, misalkan si Shirohige kalah atau si Kaido kalah, yang diuntungkan adalah pemerintah gitu. Yang dikhawatirkan sama si Shirohige itu menurut saya mah kalau misalkan si Shirohige kalah, tumbang gitunya, eleh pokoknya nama ku si Kaido. Dapat si eleh lah, dalam kondisi fisik malah si Kaido lebih unggul gitu kan. Si Shirohige kan udah tua penyakitan gitulah, yang sekolot lah gitu pokoknya. Beda jeung si Kaido keur masa perang nah gitu diadu gitu. Kalau si Shirohige nya kalah, otomatis kan wilayah si Shirohige yang begitu luas bakal diambil alih sama si Kaido gitu. Kapten wae si Shirohige teh bisa kumaha ngalawan si Kaido, komo nakamana gitu, si Marco, Jojo kumaha gitu, bakal dibantai gitu kan sama si Kaido seorang diri gitu. Pasti dijamin gitu. Dan yang saya khawatirkan cukup dalam pikiran si Shirohige mah, menurut saya mah si desa Sphinx ya kan, desa Sphinx teh desanya si Shirohige gitu. Kemungkinan kalau misalkan si Kaido menang, desa Sphinx akan dikuasai oleh si Kaido gitu. Si Shirohige kan gak mau gitu desanya kermah miskin gitu kan, ditindas pemerintah, akhirnya diambil alih sama si Kaido gitu. Yang kaya aja kayak negeri Wano bisa jadi hancur gitu sama si Kaido gitu menurut saya. Dan yang pasti untung mah adalah pemerintah tuh. Pemerintah teh ngeburu Shirohige, ngeburu si Kaido, akhirnya si Shirohige jeung si Kaido na gelut. Eleh hiji atuh menang kan pemerintah. Kalau misalkan si Shirohige 5,5 miliar harga buronan, terus kalah si Shirohige, otomatis kan pemerintah udah untung gitu 5,5 miliar gitu menurut saya mereunnya. Tapi dah itu mah baru pendapat saya sih. Asli enggaknya mahnya tergantung kalian masing-masing lah. Saya mah cuman berpendapat aja, mengisi hari-hari kalian lah, waktu kalian.
Saya mah tidak meracuni kalian dengan pendapat saya, tapi saya mau ngobrol sama kalian karena saya tuh cinta sekali dengan One Piece. Beda dengan yang lain One Piece tuh. Kalau di anime kan rame gitu. Sekarang kan udah sampai ke Pulau Egghead, si Kizaru datang ke Pulau Egghead. Ayeuna si Oyaji gelut jeung nakamana si Kurohige hilang sekarang kan. Si Garp mau kemana semakin seru dan semakin membuat saya adrenalin semakin semangat menunggu chapter-chapter terbaru dan animenya. Jangan lupa lah 6 Agustus Gear 5 gitu. Greget saya pokoknya menonton Gear 5 resolusi kualitas videonya kudu alus gitu nya, pakai headset pokoknya mesin tarik lah pokoknya namanya. Ya udahlah, salam sejahtera ke kebun teh tapi nggak bawa gula. Goodbye, dadah.